Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Indo Blaster. Hari ini saya akan mengulas kembali blaster Kalibun 3 alias si ayam jago. Sebelumnya saya sudah pernah mengulas blaster ini, tapi kali ini dalam versi peningkatan atau upgrade. Yang saya ganti diantaranya adalah back buttstock dan juga front buttstock. Ini tempat dudukan spring yang diklaim mampu menahan tekanan di atas 400 fps, di atas 400 fps lebih sedikit. Kemudian yang saya ganti juga adalah spring. Ini spring K25 digabungkan dengan spring K31. Selanjutnya plunger yang semula PLA saya ganti dengan acetal. Kalau Anda tahu, biasanya yang digunakan dalam 3D print itu PLA, di atasnya PLA ada ABS, di atasnya lagi yang lebih kuat PETG, setelahnya acetal, dan paling tinggi biasanya aluminium. Dan kali ini yang saya gunakan adalah acetal. Kemudian saya juga mengganti trigger dan juga share, diganti dengan aluminium. Karena saya khawatir di saat tekanan dinaikkan atau spring dinaikkan kekuatannya, yang bekerja paling berat adalah di bagian share atau cuts-nya ini. Apabila tidak diganti, dikhawatirkan terjadi tembakan yang tidak sengaja dikarenakan share atau cut tidak mampu lagi menahan tekanan spring yang kuat. Lanjut, saya mengganti juga ini Milan coupler. Ini juga dari PLA, tapi kekuatannya sama seperti rear buttstock maupun front buttstock yang diklaim mampu menahan tekanan lebih dari 400 fps. Lalu di bagian ujung saya mengganti barel. Ini punya Swift, barel 550 mili, tapi dipotong sedikit, sekitar 1,5 cm. Ini proses pengolahan barelnya. Barel yang akan saya gunakan untuk Kalibun 3 worker sweep dengan panjang 550 mili. Ini ID-nya 12,92. Sedangkan ramrut 12,9. Jadi ada celah sedikit. Bisa masuk tuh. Tapi saat melewati o-ring agak sempit. Bisa masuk, cuma sedikit memaksa. Nah, jadi saya akan ke tukang bobot untuk minta diamplaskan sekitar 3 cm. Ya, kurang lebih 3 atau 4 cm ini. Amplas ke dalam. Ini yang biasa dipakai untuk peluru keluar, saya pakai untuk memasukkan ramrutnya. Jadi nanti peluru masuk lewat sini. Sedangkan yang bagian chamber yang biasanya masuk peluru, kita jadikan tempat keluarnya peluru. Dibalik. Nanti saya potong di sini. Oke, beri coakan. Kemudian saya amplas bagian luarnya agar saat meletakkan dikar
mudah, tidak susah. Oke, sekarang tinggal dibersihkan. Barelnya sudah saya cuci, tinggal membersihkan bagian dalamnya dari air bekas cucian. Sekarang saya langsung akan mencoba bagaimana kekuatan dari Kalibun 3 yang sudah di-upgrade. Karena ini sudah saya upgrade, saya ingin semuanya maksimal dan saya menggunakan worker Gen 3 bambu. Kita coba spring K31 digabung dengan K25. Dua ratus 96, 304, 293, 298, 304, 302, 311, 306, 302, last one, 303. Seperti yang kita lihat bersama, spring K31 digabung dengan spring K25 menghasilkan performa yang sudah mencapai 300 lebih. Kadang-kadang bisa turun 290-an tapi tidak turun dari 290 lah. Yang jelas tadi di atas 300 sudah lumayan hasilnya. Sekarang saya akan mengganti spring K25 dengan K31 ini diganti dengan spring K26. Bagaimana performanya dengan menggunakan spring K26 saja. Dua ratus 286, 291, 287, 291, 290, 289, 282, 292, 288, last one, 283. Menggunakan spring K26 Pro yang saya rasa kokangannya masih ringan, sudah bisa mencapai 280 sampai 290 fps lebih. Selanjutnya saya akan menggabungkan spring K26 Pro ini dengan, sorry ya tadi saya salah sebut, spring yang saya pasang bukan K26 tapi K26 Pro. Nah, selanjutnya saya akan menggabungkan spring K26 Pro dengan spring milik Warhammer versi upgrade dengan wire 2,2. Nah, spring ini bisa Anda dapatkan di Tokopedia dengan nama toko It's My Hobby. Harganya 70.000. Mari kita rangkai.
362, 355, 368, 362, 367, 367, 364, 354, 360, last one, 367. Performa yang dihasilkan sangat luar biasa. 350 berapa gitu yang paling rendah, dan 367 atau 68 dari paling tinggi. Kalibun 3 luar biasa. Sekarang saya coba akurasi di jarak 30 meter. Spring saya kembalikan ke K31 digabung K25 untuk menghemat tenaga. Masuk. 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 Agak melenceng kayaknya satu tuh. Masuk. 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 Last one. Masuk. Oke. Saya lanjut dengan akurasi ekstrim. Sasaran tembak 36 kali 40 cm di jarak 30 meter. Oke, kena. Oke, kena. Oke, kena. Anginnya agak kencang nih. Meleset. Oke, kena lagi. Hai. Meleset. Meleset. Meleset lagi. Kena. Meleset. Mantap, kena. 3 peluru lagi.
Meleset. Iya, mantap. Last one. Iya, mantap. Asik guys. Tembakan, sasaran tembakannya kecil, tapi kita masih bisa atau mampu mengenainya. Itu suatu kesenangan tersendiri. Untuk pengujian jarak tempuh ini saya gunakan Spring K26 Pro digabung dengan Spring Warhammer wire 2,2, dan peluru yang akan saya gunakan adalah Worker Gen 3 sebanyak 5 peluru dengan berat 1 gram, dan Worker Gen 3 Extra 5 peluru dengan berat 1,2 gram. Worker Gen 3 dulu. Sekarang Worker Gen 3 Extra berat 1,2 gram. Pelurunya kelihatan. Ya, kita cek. Worker Gen 3 terdekat di 76 meter. 76 meter. Dan terjauhnya Worker Gen 3 di 81 meter. Sedangkan untuk Worker Gen 3 Extra terdekatnya di 80 meter, terjauhnya di 93 meter, lebih sedikit. Oke. 93 meter untuk Worker Gen 3 Extra, angka yang luar biasa. Blaster Mania, saya sudah menguji Kalibun 3 versi upgrade ini, baik dari segi FPS, akurasi, dan jarak tembak. Sekarang saya akan rangkum semuanya. Yang pertama FPS. Untuk FPS di Kalibun 3 upgrade menggunakan Spring K31. Maaf, tadi tidak ditampilkan karena durasi yang panjang, jadi saya tampilkan penggalannya saja. Spring K31 menghasilkan angka di 88 fps sampai 115 fps. 115, 88, 109 dengan kokangan yang sangat ringan, dan itu cukup menyenangkan karena tidak menguras tenaga. Semestinya Spring K31 bisa menghasilkan 150 fps, tapi karena barel yang sudah di-upgrade, diperpanjang, tidak sesuai dengan Spring K31. Kalau dia dipendekkan menjadi barel asal 35 cm, naik menjadi 150 fps. Kemudian spring selanjutnya ada yang cocok untuk Kalibun ini, Spring 788. Sayangnya saya tidak punya, tapi saya infokan saja bahwa Spring 788 di blaster Kalibun 3 upgrade bisa menghasilkan kurang lebih 200 fps. Lalu Spring K25
menghasilkan angka di 260 sampai 270 fps. 266, 273, 269. Ini masih kategori yang ringan kokangannya, walaupun tidak ringan-ringan amat, tapi menggunakan spring K25 untuk permainan fun. Selanjutnya menggunakan spring K26 Pro menghasilkan angka 280 sampai 290 fps lebih. 289, 282, 292, mendekati 300 fps. Seperti yang kita lihat tadi, spring K26 Pro kokangannya sedikit lebih bertenaga tapi masih bisa menggunakan satu tangan. Lalu gabungan antara spring K31 dan K25 menghasilkan angka 290-an, 295 kalau tidak salah tadi, sampai 310 fps. 298, 304, 302, 311. Ini masih menggunakan satu tangan, masih oke. Jadi masih sangat cocok digunakan dalam permainan komunitas. Terakhir, gabungan spring K26 Pro dan spring Warhammer dengan wire 2,2 menghasilkan angka di 350-an sampai 370 fps. 373, 366, 362, 359. Ini sudah masuk kategori kokangan yang berat. Jadi untuk mengokangnya harus menggunakan dua tangan agar menjadi lebih mudah dan ringan. Tadi saya ingin mencoba menuju 400 fps, tapi saya pikir nanti dulu karena harus mengganti plunger yang terbuat dari acetal ini menjadi aluminium. Mungkin di lain waktu akan saya coba. Selanjutnya yang kedua, akurasi. Pengujian akurasi menggunakan Kalibun 3 upgrade menurut saya sudah cukup baik, terlihat dari perkenaan yang tidak terlalu jauh antar peluru. Kemudian pengujian akurasi ekstrim dengan sasaran bidik 36 cm kali 40 cm, 15 peluru yang saya gunakan, 9 peluru mengenai sasaran dan 6 peluru menyerempet di sisi sasaran. Bisa diperkirakan kalau sasaran adalah lawan saat bermain dalam komunitas, maka tembakan sangat berpotensi untuk mengenai tim lawan. Yang ketiga, jarak tembak. Pengujian jarak tembak seperti yang kita saksikan tadi menggunakan spring K26 Pro dan spring Warhammer. Peluru Worker Gen 3 menempuh jarak terdekat di 76 meter dan terjauh di 81 meter. Sedangkan menggunakan Worker Gen 3 Extra dengan berat 1,2 gram terdekat tadi di 80 meter dan terjauh di 93 meter. Silinder yang besar membuat banyak pilihan spring di Kalibun 3 upgrade ini, sehingga pengguna memiliki banyak pilihan dalam memilih spring mana yang akan dimainkan. Walaupun rilisnya sudah cukup lama, yaitu di 2017, dan mendapat banyak saingan dari produk-produk blaster terbaru, tapi Kalibun 3 masih tetap eksis sampai sekarang dan tetap bisa membuktikan bahwa blaster ini layak menjadi salah satu pilihan bagi Anda yang menginginkan blaster dengan performa tinggi di jajaran blaster terbaik. Demikian teman-teman blaster semua, ulasan dari saya untuk Kalibun 3 versi upgrade. Like apabila Anda suka, subscribe bila berkenan, bagikan ke teman-teman Anda lewat media sosial. Mari kita ramaikan dunia blaster Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton.